Inilah wajah Sulawesi Barat, provinsi ke-33 di Indonesia, yang memiliki ragam potensi dan kekayaan sumber daya, dengan luas wilayah mencapai hampir 17.000 km persegi. Letak Sulawesi Barat diapit oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bagian timur dan selatan, Sulawesi Tengah di sebelah utara, serta Selat Makassar dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Hai, saya Dita. Saya sedang berada di perbatasan Kabupaten Mamuju dengan Mamuju Tengah. Saat ini saya akan menuju ke lokasi transmigrasi, tepatnya di Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang. Sulawesi Barat merupakan wilayah pemekaran dari Sulawesi Selatan. Tepatnya sejak 5 Oktober 2004 adalah transmigrasi yang memberikan salah satu kontribusi terbesar bagi lahirnya provinsi termuda kedua di tanah air ini. Pelaksanaan transmigrasi di Sulawesi Barat telah dimulai sejak tahun 1982. Unit-unit permukiman transmigrasi atau UPT yang terbangun kemudian mengalami pemekaran. Dari unit permukiman transmigrasi menjadi desa-desa definitif hingga mampu membentuk daerah otonomi baru berupa kabupaten. Saya akan mengajak Anda mengunjungi kawasan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang. Untuk menuju Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang, pertama-tama kita harus menggunakan transportasi darat. Dari kota Mamuju menuju Kabupaten Mamuju Tengah menuju Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang. Transmigrasi telah banyak membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi. Bukan semata bagi warga transmigran, tapi juga bagi masyarakat setempat. Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan kawasan yang subur dan indah. Kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, merupakan pintu gerbang transportasi utama menuju Desa Batu Parigi, lokasi Salu Andeang, Kabupaten Mamuju Tengah. Ini dia, Kota Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati, tepatnya di Desa Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Perkenalkan, Pak, saya Dita dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Ditjen PKP 2 Trans, Direktorat BPKT. Mari, Mbak, silakan duduk, Mbak. Ya, makasih, Pak. Sejalan dengan otonomi daerah nih ya, Pak, pemerintah kabupaten kan memiliki kewenangan yang luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ini bagaimana kebijakan Bapak Bupati dalam mengembangkan wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program transmigrasi? Oke, terima kasih, Mbak. Ya, jadi dalam hal ini mengenai masalah tentang transmigrasi, ada beberapa hal yang bisa kami laksanakan di lapangan. Pertama-tama kalau kita melihat khususnya transmigrasi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini, alhamdulillah menjanjikan untuk ke depan. Artinya saya katakan demikian karena ini kan per kapita masyarakat khususnya transmigrasi di Mamuju Tengah ini betul-betul menjanjikan. Artinya menjanjikan rata-rata transmigrasi di sini sudah berhasil. Dan cara kami di lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama transmigrasi, kami mengambil satu kebijakan juga. Terobosan-terobosan kami kerjasamakan dengan perusahaan yang ada di daerah kami atau investor. Misalnya transmigrasi yang ada di Mamuju Tengah sekarang ini yang baru, tapi yang baru ini tidak ya. Oh, begitu. Kalau yang dulunya
saya katakan sudah berhasil semua. Transmigrasi yang belakangan ini sudah mulai kami kerjasamakan dengan investor yang ada. Yang tidak berhasil itu juga kami bawa ke arah seperti yang sama ini. Misalnya tanahnya 2 hektar, kita kasih perusahaan, dikerjasamakan. Akhirnya transmigrasi yang ada di sini boleh saya katakan sejahtera lah. Karena hasil daripada tanahnya yang tidak efektif ini sekarang jadi efektif. Dari tidak punya hasil sekarang sudah punya hasil karena dikelola oleh investor. Jadi semua saya lihat transmigrasi yang ada di sini sangat menjanjikan untuk mungkin begitu. Oh gitu, baik Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini bagaimana peranan transmigrasi dalam percepatan pembangunan di daerah? Kalau kita melihat peran daripada transmigrasi sangat menunjang sekali untuk masyarakat lokal. Artinya menunjang karena transmigrasi ini memberikan contoh terhadap penduduk setempat. Penduduk setempat dulu akhirnya ya kurang efektif bekerja di kebun, adanya kolaborasi kerjasama yang baik antara pendata atau transmigrasi dengan penduduk setempat, kerjasama yang baik, inilah membangun suatu daerah sehingga terbentuklah otonomi baru seperti Kabupaten Mamuju Tengah atas kerjasamanya antara transmigrasi dengan penduduk lokal. Mungkin begitu. Oh begitu ya Pak. Oke. Program transmigrasi ini kan bersifat multisektoral ya Pak ya. Oleh karena itu kan diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan pihak swasta. Nah ini bagaimana Bapak mensinergikan unsur-unsur tersebut agar mencapai hasil yang optimal? Inilah yang kami laksanakan sekarang ini Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, lokasinya misalnya transmigrasi yang kurang efektif, saya kerjasamakan dengan investor, sehingga investor sekarang ini juga berhasil, transmigrasi juga berhasil, masyarakat yang ada di Mamuju Tengah ini hampir pada waktu juga kami bimbingan teknik BIMTEK di Kajati, Sulawesi Selatan. Saya pernah sampaikan, kalau daerah kami di sini pertama-tama Kabupaten Baru, yang kedua masih daerah tertinggal, yang ketiga daerah transmigrasi. Nah, tapi namun dalam hal ini kami tidak menutup kemungkinan karena kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjadi seperti apa yang saya sampaikan sama Kajati, sama Gubernur. Kalau kita melihat negara-negara yang maju seperti Brunei lah, kenapa Brunei bisa menggaji masyarakatnya? Kami juga dari transmigrasi orang miskin, boleh dikata orang miskin, orang tidak mampu di daerah sini. Saya selaku bupati, andai kata pemerintah pusat bisa menjamin membebaskan tanah kami di sini 100.000 hektar saja, saya siap menggaji masyarakat saya 50.000 itu pokoknya tidur saja, tidak perlu bekerja. Saya siap gaji sampai 5 juta dalam 1 bulan. Karena atas kerjasama kami antara masyarakat dengan pemerintah, kerjasama yang baik. Karena terus terang saya katakan, mungkin masyarakat penduduk setempat tidak bisa tersinggung karena memang benar adanya. Tidak sama transmigrasi dibina dengan penduduk setempat, Mbak. Oh, begitu. Kalau transmigrasi itu mudah dibina. Karena dari sononya Neman, dari asalnya memang sudah biasa diatur oleh pemerintah. Makanya datang di sini itulah yang menjadi contoh di daerah Mamuju Tengah ini, sehingga masyarakat Mamuju Tengah ini bisa berkembang seperti orang-orang yang di kota karena mengikuti adat atau peraturan cara-cara transmigrasi. Makanya itu kedatangan transmigrasi di Mamuju Tengah itu sangat membawa dampak yang baik dan membanggakan masyarakat Mamuju Tengah. Mungkin begitu, Mbak. Oh, begitu ya Pak ya. Oke. Iya. Dan yakin dan percaya, Mbak ya, kalau masalah lokasi transmigrasi yang ada di Mamuju Tengah ini bahkan Sulawesi Barat, saya bisa bertanggung jawab.
Karena saya bukan cuma selaku bupati, saya termasuk tokoh masyarakat dan sekaligus tokoh adat. Bisa menentukan kalau saya sudah tandatangani itu tanah, saya rasa tidak ada masalah. Sampai hari ini, saya tidak tahu kalau besok. Kalau sampai hari ini dan selama ini tidak ada bermasalah tanah, khususnya di Kabupaten Mamuju ini, Tengah ini, tanah-tanah transmigrasi tidak ada yang bisa ganggu juga. Jadi makanya masyarakat di sini, kalau kita pikir semua suku, bangsa, jangankan Mbak ya, jangankan dibilang transmigrasi, di sini ada orang asing bermukim di daerah kita. Artinya orang asing bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara Timur Timur, kan itu orang asing, orang luar Pak, bukan warga negara di sini. Iya. Jadi makanya Mbak, kalau kami di Mamuju Tengah ini aman, nyaman, khususnya transmigrasi yang ada di sini. Karena tanahnya tidak ada bermasalah, tidak sama dengan kabupaten-kabupaten lain atau daerah-daerah lain. Oke, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana keterkaitan program transmigrasi ini dengan Prukades, Bumdes, Saroga, dan Embung nih Pak? Alhamdulillah Mbak, sudah berjalan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah dilaksanakan semua. Karena baru-baru ada Menteri Transmigrasi, Menteri PDT, pernah direncanakan masuk tapi kebetulan batal, tapi ada beberapa menteri dia utus turun dan itu sudah menyaksikan masalah bumdesnya yang ada di Mamuju Tengah ini berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Dari kabupaten ke kota kecamatan, berjarak 12 km ditempuh melalui mobil selama 1 jam. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menemui Kepala Dinas Kabupaten Mamuju, Desa Batu Parigi, lokasi Saluandeang, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas seputar kawasan transmigrasi di Desa Saluandeang. Pak, pada tahun 2018 di Kabupaten Mamuju Tengah itu kan dibangun lokasi permukiman transmigrasi di KTM Tobadak. Ini bagaimana persiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah terkait rencana pembangunan dan pengembangan lokasi transmigrasi di Saluandeang? Ya, Mamuju Tengah ini adalah daerah otonomi baru tahun 2013 sebagai kawasan transmigrasi, dan salah satu keberhasilan Mamuju Tengah yaitu Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia telah membangun Kota Terpadu Mandiri ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan. Jadi daerah Mamuju Tengah ini adalah daerah transmigrasi di mana 54 desa, 41 diantaranya adalah ex-unit pemukiman transmigrasi. Saluandeang adalah salah satu calon lokasi pemukiman transmigrasi tahun 2018. Di mana adalah lokasi ini adalah permintaan dan pernyataan masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun transmigrasi di OPT Saluandeang yang lokasinya kurang lebih 1.000 hektar, daya tampungnya 300 kepala keluarga. Sebagai tahapan-tahapan dalam OPT Saluandeang ini sudah mempunyai RKT, SKP, dan RTSP. Jadi ini kita sudah siapkan semua, dan pernyataan-pernyataan masyarakat yang sanggup menerima 50% dari daerah asal, 50% dari penduduk sekitar. Lalu bagaimana status atau legalitas lahan Pak, dan berapa kakak daya tampung? Legalitas lahan ini kurang lebih 1.000 hektar, itu sudah ada semua, yaitu dari pernyataan masyarakat, kemudian clean and clear dari BPKH, itu sudah ada semua. Komoditas atau tanaman apa yang paling diunggulkan ini Pak di sini? Yang pertama, begitu warga transmigran datang, kita harus menyiapkan tanaman jagung dan hortikultura lainnya, karena itu sangat cocok. Kemudian beberapa bulan kemudian kita sudah memberikan bibit-bibit semacam kakao, jeruk, dan lain-lain.
karena di sini sangat cocok karena lokasinya itu sangat memungkinkan untuk tanaman-tanaman seperti itu. Semua tadi itu ya Pak ya. Oke. Lalu terkait dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi nih ya Pak, apakah ada prospek atau peluang ke depannya? Ya, prospek dan peluang ke depannya di mana kita baru rencanakan saja membangun pemukiman, sudah ada beberapa perusahaan, PT Trinity, PT Palmas, kemudian PT Wahana itu sudah bersedia untuk MOU tentang tanaman kelapa sawit kalau masyarakat mau, itu lewat pernyataan-pernyataan. Jadi kalau masyarakat setuju, kita berikan untuk tanaman kelapa sawit. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Mamuju Tengah, dan dari sini saya akan melakukan perjalanan menuju kawasan transmigrasi di Desa Batu Parigi, lokasi Saluandeang, Kabupaten Mamuju. Dari kota kecamatan ke desa terdekat, berjarak 10 km, ditempuh melalui kendaraan roda 4, yaitu selama 1 jam. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 7.948 kepala keluarga. Luas area kabupaten ini sekitar 1.100 hektar. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian telah memberikan peran yang semakin strategis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program transmigrasi. Dalam perjalanan menuju lokasi transmigrasi, waktu yang diperlukan untuk mencapai kawasan transmigrasi 2 jam menggunakan perahu, dan 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 untuk sampai ke Desa Batu Parigi. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini telah menyiapkan pembangunan kawasan transmigrasi guna mengurangi kesenjangan antar daerah serta memberdayakan masyarakat di kawasan tersebut agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang mumpuni dan penikmat manfaat dari hasil pembangunan itu. Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya pembangunan permukiman transmigrasi di daerah ini Pak? Apakah ada peningkatan ekonomi masyarakat? Iya, pertama-tama kami atas nama masyarakat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun program transmigrasi di daerah ini. Dan pendapat saya, ya saya kira cukup bagus dan memberikan harapan untuk pengembangan pemukiman yang ada di tempat ini. Selanjutnya terkait dengan pengembangan ekonomi, ya saya kira itu sudah pasti bahwa dengan adanya pertambahan penduduk di daerah ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar ini, ya sekitar Saluandeang ini, karena di tempat ini memang ada beberapa penduduk yang bermukim. Ya saya kira dengan adanya pembangunan transmigrasi ini dengan sendirinya peningkatan ekonomi itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya seperti itu. Oh baik Pak. Apakah masyarakat di sini hidup rukun dengan daerah penduduk asal di sini Pak? Iya, kalau kami lihat selama ini masyarakat yang ada di tempat ini dengan budaya yang memang selalu mau hidup rukun, selalu berkerinduan menerima satu dan yang lain, sehingga hampir dipastikan bahwa masyarakat yang ada di tempat ini sekalipun ada hal-hal kecil tetapi punya prinsip untuk selalu mau hidup rukun, mau hidup bersama, karena mereka menyadari bahwa kita manusia ini tentu saling membutuhkan satu dan yang lain, siapapun itu yang sudah hidup bersama-sama di suatu tempat di tempat ini. Desa Batu Parigi, lokasi Saluandeang, Kabupaten Mamuju, merupakan tanah yang subur untuk pertanian kopi, kelapa sawit, dan cengkeh. Tanaman hortikultura yang menonjol dan menjadi komoditas unggulan adalah tanaman pisang untuk pertanian yang ada di daerah Mamuju. Saat ini saya berada di kawasan transmigrasi di Desa Batu Parigi, lokasi Saluandeang, Kabupaten Mamuju. Saya tertarik untuk mengetahui sejauh mana pembangunan kawasan transmigrasi dan program kawasan transmigrasi tepatnya di Desa Batu Parigi, lokasi Saluandeang, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
Selamat sore Pak. Sore, dari mana deh? Saya Dita dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ditjen PKP 2 Trans. Oh iya, silakan masuk. Dengan adanya pembangunan kawasan transmigrasi di lokasi Saluan Deang, menurut Bapak Kades, apakah memberikan manfaat bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat? Ya, kalau menurut saya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Tebada 4 ini atau Desa Batu Parigi secara umum itu Kabupaten Mamuju Tengah. Bagaimana kehidupan masyarakat di sini serta jenis usaha apa saja Pak yang ada di desa ini dan fasilitas yang tersedia? Ya, masyarakat yang ada di desa ini itu sebagian besar itu hidup bertani. Ya, kemudian fasilitas yang ada di desa ini dari pendidikan itu berupa PAUD, TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Kemudian dari segi kesehatan itu yang ada di tempat ini itu baru berupa pustu. Kemudian kami sangat membutuhkan itu kalau ada kedepannya itu bisa terbangun puskesmas di desa kami. Kemudian juga kami perlu syukuri bahwa dengan adanya transmigrasi ini akses jalan itu menuju ke tempat itu akan terbuka. Ya, jadi kami sangat bersyukur dengan adanya program ini di desa kami.